Halo Aquarius, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ini ya. Kita mulai dulu dari tema besarnya, ini adalah Sun. Ini sebuah sinyal yang sangat positif, kayak optimis banget, semangat banget, tercerahkan banget. Terus mungkin juga ada rasa-rasa yang menghangatkan hati, keberadaan anak juga bakal signifikan gitu untuk sebagian dari kamu ya. Terus sebelum kita bahas lebih lanjutnya dengan si Sun ini ya. Oh ya, Sun itu kartunya Leo loh, dan Leo itu posisinya 180 derajat dari kamu. Itu fun fact astrologi. Oke, kita bahas dulu oracle-nya. Yang pertama itu adalah Deceit. Deceit itu kayak aku mendapatkan vibe gini. Itu adalah sesuatu yang tricky. Orang-orang yang tricky misalnya. Orang-orang yang punya intensi gak baik. Di depannya bilang apa, di belakang bilang apa. Kayak ada sesuatu yang tidak terlihat. Atau bisa jadi juga ini adalah mungkin di waktu lampau semacam sebagian dari kamu tuh kayak apa ya, kayak semacam berbohong pada diri sendiri atau denial gitu. Misalnya kamu tahu sesuatu hal tapi kayak kamu mengabaikan atau kayak nggak mau tahu atau ya udahlah bodo amat gitu. Nah, itu bisa jadi kayak perubahan diri kamu untuk kamu sadar, oh ada part itu loh dalam diri gue. Seperti itu ya. Di situ itu nggak selalu tentang orang lain tapi juga kita bisa seperti membohongi diri kita sendiri gitu. Nah, oracle berikutnya adalah Unfinished Symphony. Ini berbicara tentang completion gitu. Berbicara completion, ada satu chapter selesai, kamu siap masuk ke dalam chapter berikutnya, juga pesan tentang mengikhlaskan tentang hal-hal yang kamu, misalnya gini, ada hal-hal tertentu di hidup kita yang sekarang kita belum ngerti. Nanti ada saatnya kita akan ngerti gitu, kayak butuh waktu untuk memproses, kayak menemukan closure, menemukan jawaban, menemukan pemahaman gitu kenapa hal-hal tertentu terjadi di belakang. Tapi ada juga hal-hal di mana sampai misalnya kita mati pun gitu kita nggak tahu jawabannya apa. Tapi ini adalah sebuah pesan tentang untuk kedamaian hati kita. Ada ketika kita nggak ngerti sesuatu hal, sebaiknya kita lepaskan aja supaya hidup kita kayak kita move on dan hati kita damai gitu. Contoh gini, aku kasih contoh aja biar gampang. Ketika kamu kenal seseorang gitu, ngobrol asik, kayaknya ada chemistry, terus tapi tiba-tiba di-ghosting. Tiba-tiba tuh orang ngilang, gak ada penjelasan, gak ada kabar, terus kamu bertanya, "Salah gue apa?" gitu, "Apakah gue salah ngomong, salah bersikap?" Terus kamu berpikir, terus kepikiran kepikiran kepikiran. Nah, ini tuh, Unfinished Symphony tuh berbicara seperti ini, kayak kalau kamu nggak mengerti sekarang, kamu berusaha menghubungi orang itu, kayak berusaha dapet jawabannya. Tapi kan hidup kamu nggak tenang gitu, kamu masih terus mencari gitu. Tapi at some point kamu harus let it go gitu, biar kamu move on sama hidup kamu. Kayak ada hal-hal tertentu yang kita nggak dapat jawabannya sekarang ataupun nanti. Nah, ini mungkin nggak tentang konteks hubungan romantis ya, mungkin ada hal-hal tertentu di masa lalu yang kamu sampai sekarang bertanya, kenapa hal itu terjadi. Tapi at some point kayak kamu harus membuat keputusan, ya udah tutup buku aja, kayak gue dapet jawabannya, gue ngerti ataupun enggak, gue perlu move on nih sama hidup gue dan juga ini sesuatu yang penting untuk ketenangan hati gue gitu misalnya. Ini tuh berbicara seperti itu. Mungkin bukan buat semuanya ya, tapi kayak ada yang perlu mendengar ini gitu. Dan aku paham kadang diomongin itu lebih mudah daripada dilakukan, tapi setidaknya ada pemahaman untuk ngerti dulu, oh ini loh yang harus gue lakukan. Tinggal pemahamannya dulu, actionnya itu akan mengikuti ketika hati dan pikiran ini udah sejalan pemahamannya. Nah, lalu yang berikutnya adalah Pluto, kata kuncinya terlahir kembali. Pluto itu berbicara tentang, kalau di astrologi ya, planet yang berbicara tentang transformasi, makanya kata kuncinya terlahir kembali kan. Pluto itu berbicara bahwa di dalam kita semua tuh kita punya sisi gelap gitu. Dan dengan kita mengurai kegelapan di dalam diri kita akan membawa transformasi yang signifikan. Nah, makanya tadi di awal aku sempat bilang ada part di mana kita bohong sama diri kita sendiri, kita denial, ada hal yang perlu kita lihat tapi kita nggak mau lihat. Tapi dengan Pluto ini ya kayak akhirnya kamu udah mau lihat gitu, udah mau lihat, udah nggak lari lagi, udah misalnya berdamai juga bisa ya, terlahir kembali dan berdamai dengan tadi jawaban-jawaban yang kamu belum atau mungkin nggak akan pernah ngerti sama sekali gitu. Dan itu kayak tema yang signifikan transformasi buat kamu. Nah, tapi ya mungkin gini, di sekitaran bulan ini juga kayak ada jawaban-jawaban yang baru bisa kamu pahamin sekarang gitu ya. Ini jenisan jawaban atau pemahaman yang kayak butuh waktu baru kamu paham gitu. Tapi memang kayak balik lagi ke sebelumnya.
ada hal yang mungkin sampai nanti pun kamu gak akan mengerti. Nah, kenapa tadi aku bilang gitu, kan tadi tema kamu sun ya, sun itu kayak sinar yang mencerahkan. Dan di situ, entah kenapa gambar tikus itu ya, entah kenapa aku dapat vibe yang pertama itu tentang kayak banyak anak gitu, anak kembar mungkin di keluarga inti kamu ataupun keluarga besar kamu. Terus juga kalau tikus itu kan beradanya di tempat yang gelap dan tersembunyi gitu. Jadi dengan sinar ini yang menyinari tempat yang tersembunyi dan gelap ini, entah itu ada sesuatu yang tercerahkan di pikiran kamu atau tentang hal-hal yang tersembunyi dalam artian baru bisa kamu pahamin sekarang, atau mungkin ada, semoga bukan kamu ya, aku selalu tekankan kalau ada yang aneh-aneh bukan penonton aku baik-baik semua. Jadi kayak kalau ada orang yang menutup-nutupi sesuatu dan intensinya nggak baik gitu, kebenaran yang ditutupin, sesuatu yang sengaja disembunyikan untuk kepentingan tertentu, dan ini kayak temanya itu akan terungkap gitu. Mungkin ini terjadi di sekitar hidup kamu atau tema secara kolektif, nanti lihat aja sendiri gitu ya. Oke, yang jadi blessing-nya adalah Knight of Swords dengan gambar burung-burung itu ya, kayak ini tuh temanya komunikasi banget gitu. Komunikasi, bertukar pikiran atau gini, ketika kita bisa berinteraksi gitu dengan orang yang memahami pemikiran kita, sefrekuensi sama kita, itu pasti vibe-nya beda gitu kan. Itu kayak berharga banget gitu bisa ketemu sama orang-orang kayak gitu gitu. Entah konteksnya pertemanan, pekerjaan, kalau kita bisa bersinergi dengan orang-orang seperti itu pasti itu berharga banget gitu, dan ini jadi blessing-nya buat kamu. Beda kan kalau kita berinteraksi atau bekerja sama orang yang kayak beda frekuensi, ngomong gak nyambung, atau kayak susah banget berkomunikasi sama orang itu kan beda banget vibe-nya. Tapi ini posisinya ada di blessing kamu terus, dan komunikasi itu mungkin ada kayak semacam kabar yang kamu tunggu atau ada yang reach out, dan konteksnya itu bikin output yang bagus buat kamu gitu ya. Entahlah itu konfirmasi pekerjaan, konfirmasi jual beli, atau kabar-kabar bahagia lainnya, yang jelas ada komunikasi yang vibe itu positif buat kamu. Nah tadi, yang berikutnya adalah tantangannya adalah Eight of Swords dengan Sun gitu. Lihat tema matahari Sun itu entah kenapa ya, eee, entah kamu terhubung sama Leo gitu atau kamu punya Leo di natal chart kamu, karena energi Sun-nya itu keluar 2 kali gitu. Mmm, atau bisa jadi orang yang kayak challenging itu berzodiak Leo, aku nggak tahu. Yang jelas energinya cukup kuat sih. Nah yang jadi tantangan balik lagi tadi kayak hal-hal yang tersembunyi akan terungkap, terlihat gitu. Cuman, mmm, ketika ini jadi tantangan mungkin kamu masih ada part yang mau melarikan diri, nggak mau lihat, atau bisa jadi juga kadang, sesuatu yang kita nggak duga itu bisa ngagetin sih dan kita nggak tahu harus bereaksi seperti apa. Makanya ketika fakta kebenaran terungkap pun kadang kita juga nggak tahu gitu, entah karena punya koneksi-koneksi tertentu atau ini terlalu mengagetkan sampai kita nggak tahu harus bereaksi seperti apa. Yang jelas ini skenario yang mungkin gitu ya, mungkin kamu temukan. Terus ada Nine of, Cups gitu sama Heart, sebuah hati yang baru, cinta yang baru, atau sesuatu yang menyenangkan sih. Karena Nine of Cups itu kan vibe-nya wish fulfillment banget gitu, kayak ada sesuatu yang terwujud. Dengan Heart di situ sesuatu yang bikin happy banget gitu. Bisa konteksnya hubungan romantis, bisa juga kayak ada hal menyenangkan, ada keinginan-keinginan atau beberapa hal yang ingin kamu wujudkan itu terwujud gitu. Atau in general banyak hal-hal yang bakal bikin kamu happy di sepanjang bulan ini ya. Nah, kita bahas yang berikutnya adalah Four of Cups sama Four of Cups sama, itu tuh yang gambar cross itu, gambar orang yang di pojok. Ini tuh tadi aku bilang tentang, mmm, berdamai gitu, untuk cuman ngulang pesan yang tadi aku bilang di awal sih, berdamai untuk hal-hal yang mungkin kamu baru paham nanti atau kamu nggak akan pernah paham sama sekali. Yang jelas kamu perlu move on sama hidup kamu, dan itu juga untuk ketenangan hati kamu sih, gitu. Ya aku rasa segitu aja dulu reading-nya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.